Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Mulyana. Saya di sini sebagai Kepala Program Desain Komunikasi Visual atau lebih familiarnya dengan nama DKV. Biasanya banyak yang bertanya tentang apa yang disebut dengan DKV. Sebelum masuk ke sana, Bapak ucapkan selamat kepada siswa-siswi baru yang telah masuk atau bergabung ke dalam keluarga besar SMK Bakti Nusantara 666. Oke, Bapak akan lanjut sekarang ke apa yang disebut dengan DKV. Bagi yang belum tahu, desain komunikasi visual adalah cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik, dan media dengan memanfaatkan elemen-elemen visual ataupun rupa untuk menyampaikan pesan, tujuan tertentu, tujuan informasi ataupun tujuan persuasif, yaitu untuk mempengaruhi perilaku. Jadi DKV ini bisa disebut adalah perpaduan seni tradisional dan menggunakan pensil atau kertas dengan teknologi digital. Nah, misalnya seperti apa Pak yang gambarannya? Oke. Yaitu ide kreatif dari DKV adalah kita bisa merencanakan dan merancang. Contoh misalnya Pak, kita buat konsep dulu, sketsanya, sampai misalnya dengan pembuatan ide-ide yang kreatifnya. Dengan pakai apa? Alatnya bisa dengan berbagai macam, atau komputer, sketsa. Jadi pembuatan itu dari awal dulu, sketsa, termasuk ke arah komputerisasi, termasuk ke hasil akhirnya adalah misalnya sampai ke arah pembuatan printan dan produk jadi. Nah, di sini berikutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian jam atau mapel produktif. Nah, di sini ada yang disebut dengan dasar-dasar seni rupa, itu masuk dalam C1, gambar dan sketsa. Jadi gambar, yang kedua sketsa. Itu ngapain aja Pak di sana? Oke, untuk kelas 10 kita akan full semua ke dalam manual. Jadi penggunaan sketsa, penggunaan konsep, itu kan pengarahan seperti itu. Jadi semuanya ke dalam produk manual dulu. Baru setelah beres, baru di kelas 11 itu kita belajar komputerisasi. Komputerisasi seperti apa? Nah, bisa masuk ke dalam komputer penggunaan praktek. Yaitu bisa didesain publikasi, nanti ada 9 jam, komputer grafis 7 jam, fotografi 4 jam, videografi 4 jam, dan produk kreatif. Nah, di desain publikasi kita akan membahas tentang ke arah advertising, ke arah pembuatan produk, arah, logo, dan sebagainya. Komputer grafis juga sama. Nah, di sini ada fotografi yaitu 4 jam. Kita akan membahas nanti tentang penggunaan kamera. Tapi sebelumnya kita akan berawal dari sudut yang paling rendah dulu. Jadi sudut kamera atau angle, dari mana pengenalannya adalah dari handphone, baru ke DSLR dan sebagainya. Untuk videografi juga sama, penggunaannya berupa awal dari handphone dulu, baru ke kamera DSLR atau dan kamera broadcast. Untuk produk kreatifnya seperti apa? Oke, bisa corporate identity. Kita akan melakukan pembuatan produknya seperti majalah. Untuk produk kreatif kita akan melakukan atau mengajarkan seperti apa pembuatan kreatifnya nanti. Contoh misalnya di kelas 11 ada produk yaitu sablon. Ditambah jadi kita akan melakukan pengerjaan. Jadi dari awal kita pembuatan sketsa, gambar dulu sampai dengan hasil produk tersebut. Jadi berupa kaos yang disablon atau dengan produk lainnya. Nah, di kelas 12 ada desain publikasi 8 jam, komputer grafis juga 7 jam, fotografi 4 jam, videografi 6 jam, dan produk kreatif 8 jam. Jadi semuanya nanti berupa hasil produk.
Oke, berikutnya software yang akan digunakan yaitu Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, jadi Lightroom. Kalau Lightroom digunakan untuk fotografi. Terus Flash, SketchUp, Corel, After Effects, dan Premiere. Nah, berikutnya akan dibahas tentang peluang kerja lulusan DKV. Jadi secara umum lulusan DKV banyak terserap yaitu dalam dunia penerbitan, percetakan, perfilman, production house, public relation atau stasiun TV, media interaktif, dan industri kreatif. Oke, saya akan menambahkan tentang beberapa ruang lingkup DKV. Ya, beserta dengan produknya. Yang satu adalah desain periklanan atau advertising. Di sini komunikasi visual persuasif yang diaplikasikan. Nomor 2, desain identitas usaha atau corporate identity, yaitu logo, kop surat, brand book, hingga background sosial media dan identity kit. 3 adalah desain marka lingkungan, yaitu marka lingkungan interior dan eksterior, berada di mana baik itu dimanapun, yaitu contoh di mall, universitas, rumah sakit, fasilitas umum dan lainnya. Yang berikutnya 4, desain multimedia. Desain multimedia ini digunakan di perusahaan percetakan seperti pembuatan banner, backdrop, stiker, hingga Megatron, atau billboard video dan sebagainya. Yang berikutnya nomor 5, desain grafis industri, yaitu kemasan produk. Nomor 6, desain grafis media, itu berupa buku, surat kabar, majalah, dan lainnya. Biasanya hal ini digunakan di pekerjaan penerbitan dan redaksional. Berikutnya di nomor 7, cerita bergambar atau komik. Sarana statis yang dapat memberikan narasi lebih ringan dan mudah diikuti ketimbang media cetak lainnya. 8, fotografi, industri yang besar dan memiliki banyak potensi keterkaitan dengan bidang desain lainnya. 9, videografi, gambar bergerak lengkap dengan audio, banyak dibutuhkan di semua industri hari ini. 9, ilustrasi sebagai konteks tambahan dan pelengkap suatu informasi. 11, animasi, salah satu media terlengkap dan sebagai sarana komunikasi, itu membutuhkan dedikasi yang tinggi untuk kerjasama tim. Salah satunya adalah dari dunia DKV. 12, media interaktif, yaitu berupa website, aplikasi mobile, game, dan kerjasama yang dibutuhkan jauh lebih kompleks pembuatannya untuk produk seperti ini. Oke, demikianlah pemaparan dari saya tentang apa yang disebut dengan DKV. Cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.